Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita sama-sama di hari ini. Artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup saat ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup saat ini, maka syukuri, patut untuk kita selalu mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan, yaitu kehidupan kita dengan cara-cara yang baik. Disyukuri dengan cara-cara yang baik, yaitu dengan semakin mendekatkan diri kita lewat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang paling baik untuk mensyukuri nikmat. Misal kita mengaji. Ya Allah, kita niatkan dalam hati, ya Allah, sebelum mengaji, ya Allah, saya niat belajar mengaji ini untuk wasilah saya mendekatkan diri kepadamu sebagai salah satu cara, wasilah, cara untuk mendekatkan diri saya kepadamu, dan juga sebagai bentuk rasa syukur saya, ya Allah, karena masih diberikan anggota tubuh yang sehat. Itu jika kita betul-betul merenungkannya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Akan memberikan kenikmatan yang lebih besar kepada kita daripada apa yang kita sudah rasakan saat ini. Karena Allah sudah berfirman, dan sering sekali kita dengar, apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, akan Allah lipat gandakan. Wa la in kafartum, tetapi kalau kita lalai, tidak mau mensyukuri, merasa sombong bahwa apa yang kita miliki itu saat ini semua karena hasil usaha kita, bukan ada campur tangan Allah sama sekali, maka Allah sampaikan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu keras. Jadi seperti itu. Setiap kali kita mau melakukan sebuah aktivitas, niatkan itu sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan sama kita. Aktivitas mengaji, aktivitas taklim, aktivitas belajar, supaya keberkahan yang kita rasakan semakin bertambah. Kemudian juga salawat dan salam terus terkirimkan, semoga selalu terkirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada semua keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau hingga hari kiamat nanti. Hadirin, ibu-ibu yang Allah muliakan, hari ini kita melanjutkan pembahasan kajian kitab, yaitu Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini kenapa kami bahas dalam sesi fikih muslimah? Karena buku ini sangat banyak menyinggung perkara-perkara bagaimana menyikapi anak. Bagaimana menyikapi anak, entah orang tua menyikapi anaknya atau orang lain menyikapi anak orang lain gitu. Bukan anak sendiri. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham shaghirana wa ya'rifu syarafa kabirana falaisa minna au fima ma'nahu. Artinya apa? Siapa dari umat Nabi Muhammad man lam yarham shaghirana, tidak menyayangi anak-anak, tidak menyayangi anak kecil yang lebih usianya di bawah dia, walam ya'rif syarafa kabirana, dan tidak menghormati orang yang lebih tua daripada dia, maka dia bukan dari bagianku.
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk orang yang lebih muda dari kita, kita sayangi. Mau anak kita, ponakan kita, anak tetangga, disayangi. Dan untuk orang yang lebih tua dari atas kita umurnya, kita hormati. Salah satu nilai pendidikan dari Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kita bilang membahas tentang akidah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya adalah pelajaran tauhid. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan, kami memohon. Di sini adalah pelajaran akhlak. Iyyaka na'budu itu pelajaran tauhid, wa iyyaka nasta'in meminta pertolongan itu pelajaran akhlak. Kita mau minta tolong sama orang lain saja itu ada adab-adabnya. Minta tolong ambilkan kunci motorku. Nggak mungkin bilang, kunci motorku dulu sini. Siapa Anda? Atasan bukan, bos bukan, gitu. Hanya sama-sama manusia ini. Mau minta sama orang lain saja, minta tolong sama orang lain, minta bantuan sama orang lain, kita pakai adab. Apalagi mau minta bantuan sama Allah. Maka juga harus pakai adab. Maka dari itu, yang diajarkan Rasulullah pertama kali ketika berdakwah itu dua hal. Memurnikan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua berakhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah buah dari ibadah yang baik. Akhlak yang baik adalah hasil dari ibadah yang baik. Maka harusnya serasi, harusnya selaras antara akhlak dan ibadah. Itu pelajaran pertamanya. Oleh karena itu kita penting untuk mempelajari buku ini agar kita tahu bagaimana kita berakhlak kepada orang anak-anak kecil. Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Dan kita sekarang masuk di bab ketiga. Bab ketiga yaitu bab tentang anjuran menyampaikan kabar gembira kepada saudara lain yang itu diberikan nikmat oleh Allah untuk hamil. Anjuran menyampaikan kabar gembira kepada saudara kita yang sedang hamil dan memberikan selamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu agama yang lengkap. Dalam Islam kita mulai dari cara masuk ke rumah, cara masuk kamar mandi, cara mau tidur, cara pakai baju, itu semua dibahas dalam Islam. Bahkan hubungan antara sesama saudara pun, saudara seiman atau mungkin saudara sedarah, itu juga dibahas. Salah satunya di bab ini, bahwa sangat-sangat dianjurkan kepada seseorang jika mendapatkan berita gembira, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus sampaikan kepada saudaranya yang lain. Menyampaikan kabar gembira. Menyampaikan kabar gembira ini itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Duha ayat 11, ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati, siapa yang hafal? Wah, Masya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Dan dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhanmu, ceritakanlah ke orang lain, sampaikanlah ke saudaramu. Ingat, dengan niat bukan untuk mau sombong, bukan niat untuk pamer. Saya tadi baru beli mobil baru. Nah, ini kan layan bagi, tidak sepantasnya. Terus diceritakan ke siapa? Ke tetangga yang biar cuma motor saja ndak punya, kasihan. Kamu tahu ndak, tadi saya itu baru ngeluarin mobil dari dealer loh. Ini tipis ya. Perbedaan antara ingin menyampaikan kabar gembira sama mau pamer itu tipis. Bedanya tipis. Makanya yang ingin disampaikan pun, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang ingin disampaikan pun kita pilih-pilih. Bukan semuanya dipukul rata. Apalagi disampaikan kepada saudara yang mungkin tidak bisa mendapatkan hal itu, tidak bisa memiliki hal itu. Itu dikhawatirkan menjadi pamer. Nah, sekarang ini berbeda kasusnya, yaitu tentang kabar gembira mendapatkan keturunan. Di antara sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga diajarkan dalam agama kita, ketika kita mendapatkan kabar gembira dari Allah, yaitu nikmat pasangan kita bisa hamil, maka sunnahnya kita sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara terdekat kita. Alhamdulillah saya sudah hamil sekarang begini. Itu sunnah. Itu sunnah. Orang yang disampaikan memberikan ucapan selamat. Ucapan selamatnya dengan apa disampaikan? Alhamdulillah, selamat, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi anak yang ada dalam kandunganmu. Atau mungkin biasa kita lihat itu di grup-grup WA, ada ketika orang menyampaikan kabar gembira, telah lahir putra kami, putri kami, terus ada yang pasang stiker burikalaka fil mauhub wa baraka alaika, tulisan-tulisan Arab begitu, tulisan-tulisan Arab begitu. Itu sebenarnya doa. Doa itu yang artinya semoga anak yang dianugerahkan kepadamu mendapatkan keberkahan Allah, wa syakartal wahib, dan semoga engkau menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada sang pemberi. Kemudian wa balagha asyuddah wa ruzikta birrah, dan semoga anak yang dilahirkan ini bisa sampai usia dewasa dan kamu sebagai orang tuanya bisa mendapatkan baktinya. Kalau kita tidak hafal itu, doa itu pakai bahasa Indonesia saja. Atau pakai bahasa Kaili pun bisa, pakai bahasa Jawa pun bisa, pakai bahasa Bugis pun bisa. Silahkan. Intinya kita kaitkan antara nikmat yang dirasakan saudara kita dengan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah, selamat, semoga berkah, semoga Allah memberkahi. Kaitkan itu. Kaitkan ketika kita mendengar berita gembira dari saudara dengan keberkahan dari Allah. Karena hal ini lebih selamat untuk menjaga seseorang dari terkena ain. Tahu ain? Pernah dengar ain? Pernah dengar ain? Ain itu sifatnya umum, Ibu. Apapun musibah atau penyakit yang dirasakan seseorang akibat dari pandangan orang lain kepada dia, itu ain. Contoh ini, contoh. Ibu, kita singgung lagi mobil ya. Ibu punya kendaraan baru. Punya kendaraan baru, langsung update status. Alhamdulillah saya punya kendaraan baru keluar begini. Kita tidak tahu orang di luar sana yang lihat status kita ini mereka senang atau malah dengki.
Kalau yang senang, mungkin dia sampaikan, alhamdulillah, semoga berkah. Tapi kalau yang dengki, itu bisa saja dia ucapkan kata-kata yang mungkin tidak baik. Apa ini? Sombong amat. Gitu. Kedengkian ini, pandangan orang kepada sesuatu yang tidak dikaitkan dengan kata-kata semoga Allah ikut memberkahi, ini bisa mendatangkan ain. Akhirnya baru beberapa hari mobil keluar tabrakan, rusak. Pernah rasa? Gitu. Mobil baru keluar, tiba-tiba ada saja kecelakaannya. Gitu. Atau misalnya diri sendiri habis nyalon. Kita bilang ini masa-masa jahiliyah saja, bukan yang sekarang. Insya Allah kalau sekarang tidak. Habis nyalon gitu. Yang pasti bukan saya kan, Bu, pasti perempuan. Habis nyalon, cantik-cantik, selfie gitu. Alhamdulillah. Terlihat sepele. Update status, upload status, ada orang dengki. Apa sih, sok cantik. Ternyata beberapa hari setelahnya sakit. Sakitnya enggak tahu apa sakitnya. Didiagnosa sama dokter tidak ada penyakit. Tapi yang merasakan itu sakit terus. Ini termasuk ain juga. Maka ain itu bisa menyerang pribadi diri sendiri, bisa menyerang orang, bisa menyerang benda-benda, kebun. Update status, alhamdulillah habis panen sawit, alhamdulillah panen, siap panen sawah saya sekian hektar, gini. Mungkin niatnya kan ingin menyampaikan nikmat, iya toh. Cuma cara menyampaikannya tidak benar, kurang tepat. Akhirnya orang yang lihat, apa sih, sombong amat, sawah sekian hektar saja diupload. Besoknya gagal panen. Ini salah satu di antara sekian banyak bentuk ain. Salah satu di antara sekian banyak bentuk ain. Makanya untuk menghindari yang lebih bahaya lagi, Bu. Ain itu kadang-kadang kita berikan ke orang lain tanpa kita sadari. Itu yang lebih bahaya. Kita kagum saja. Misalnya kita lihat saudara kita, wih, ganteng sekali memang ini orang, jago sekali main bola, sudah ganteng jago main bola. Tahu-tahu tiba-tiba di lapangan langsung cedera, patah kaki. Ditabrak, kena tendang lagi mukanya, patah hidung. Itu bisa jadi karena ain, tanpa kita sadari kita memberikan bahaya buat saudara kita. Makanya maksud kami menyampaikan tanpa kita sadari, yaitu setiap kita takjub kepada sesuatu, ingin menyampaikan pujian, kaitkan dengan semoga Allah memberkahi, supaya terhindar dari ain. Karena ketika tidak dikaitkan dengan kalimat semoga Allah memberkahi, dikhawatirkan kita memberikan bahaya buat saudara kita. Iya maaf, bagus ngapain mobil bagus. Ternyata kita tidak niat untuk mencelakai, tapi kita lupa untuk menyebutkan nama Allah dalam hal itu. Besok-besok dia tabrakan, mobilnya hancur. Itu masuk semua, Ibu. Itu masuk semua. Al-ainu haqqun. Kata Rasulullah, ain, musibah, penyakit yang diakibatkan pandangan orang lain kepada kita, itu hak, itu nyata. Pernah merasa begitu? Itu ain. Makanya Ibu, ketika ada saudara kita memuji kita, dia lupa mengucapkan Masya Allah, atau dia lupa mengaitkan yang namanya kalimat semoga Allah memberkahi, Ibu ingatkan. Bilang Masya Allah, ini semua karena Allah. Itu salah satu bentuk ain, Bu. Hari-hari sebelumnya jualan nasi kuning kita ramai, alhamdulillah ramai gitu, Masya Allah ramai.
ada yang tegur. Kayak sering datang Ustaz bilang, "Ih, enak sekali masakan," tapi pas besok sepi sekali. Tapi kalau yang kayak bukan seagama dengan kita Ustaz, itu bagaimana kita saja yang sebutkan, pas dia puji kita saja yang bilang Masya Allah. Ya, boleh. Boleh kalau yang bukan seagama dengan kita ya. Tapi kalau yang masih seagama dengan kita bilang, ucapkan Masya Allah. Ini semua karena Allah. Mungkin kadang-kadang saudara kita lupa. Dan itu tadi yang kami sampaikan, Bu. Bahayanya ain itu bisa dikenakan kepada seseorang tanpa dia sadar kalau dia sudah mencelakai saudaranya. Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Jika ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah, maka ain akan lebih mudah mendahului. Ain yang paling pertama untuk mendahului. Wa inistagsaltum faksilu. Bagaimana cara menyembuhkan orang yang terkena ain? Contoh ini. Seperti kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada beberapa sahabatnya sedang perjalanan keluar. Kemudian salah satu di antara mereka ini pergi mandi, dan dia ketika buka bajunya, Masya Allah kulitnya itu lebih putih daripada para sahabat yang lain. Ada satu orang mengucapkan, putih sekali kulitmu Le, begitu. Tanpa mengucapkan Masya Allah. Setelah itu langsung sakit koma, langsung sakit kontan, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tidak kena duri, tidak kejatuhan durian, sakit kontan. Langsung Nabi bertanya, siapa yang mau bunuh saudaranya sendiri ini? Kenapa dibilang membunuh? Karena ain itu bisa sampai membunuh. Kalau cuma barang mati saja bisa dia rusakkan sampai hancur, apalagi manusia barang hidup bisa sampai mati gara-gara ain. Maka sahabat-sahabat pada mencari siapa. Ternyata si fulan sempat memuji obatnya bagaimana yang diberikan sama Nabi ketika orang terkena ain. Contoh ini. Maka fulan yang mengucapkan kalimat pujian itu, dia diberikan ember berisi air, kemudian pertama cuci tangannya. Dia mencuci tangan dari air itu. Tetesan-tetesan bekas-bekasnya itu biarkan menetes di dalam air itu sendiri. Cuci tangan, cuci wajah, kemudian cuci dari siku sampai ke bawah, ujung-ujung jari, cuci dari lutut sampai ke ujung jari, dicuci pakai air itu. Kemudian mohon maaf, bagian dalam kemaluan dicuci juga. Harus seperti itu. Dan biarkan bekas-bekas airnya tetap menetes di situ, ditampung, ya kan? Intinya badan kita dicuci pakai air tersebut, sisanya ditampung tetap. Kemudian air bekas yang dipakai itu disiramkan kepada orang yang sakit. Disiramkan di kepalanya. Dengan yakin bacakan bismillah, atas izin Allah insya Allah sembuh. Tapi Ustaz misalnya sudah ditahu dan orangnya. Nah, kalau yang tidak ditahu orangnya ini yang bermasalah. Harus diruqyah. Ini kan kita bilang kalau ditahu orangnya tuh. Kan tidak mungkin ibu mau cari semua pelanggannya ibu dari awal sampai akhir suruh minta mandi. Kan banyak beda-beda kasus ya Ustaz. Apakah kayak rumah tangga juga itu kan banyak nih. Rumah tangga yang sekarang kan memang zamannya sosmed, jadi itu upload kemesraan dengan suami, anak. Terus tiba-tiba rumah tangganya bentrok begitu. Apakah itu juga masuk kena air? Bisa masuk ibu. Bisa masuk. Terus kalau misalkan ini diruqyah, yang diruqyah itu siapa? Dua-duanya suami istri atau satu keluarga? Dua-duanya suami istri diruqyah.
Nggak bisa cuma satu. Karena mungkin yang dikasih kena satu orang tok. Iya. Tapi tidak ditahu siapa. Iya. Makanya ini kita harus pahami dengan baik. Ketika saudara kita menyampaikan kabar berita gembira, itu adalah sunnah. Dan kita orang yang mendengarkan kabar berita gembira itu, sunnahnya juga adalah menyampaikan kata selamat dengan mengatakan selamat Masya Allah. Kaitkan selalu Allah. Semoga Allah berkahi. Masya Allah selamat, semoga Allah berkahi kebunnya. Masya Allah selamat, semoga Allah berkahi warungnya. Masya Allah selamat, semoga Allah berkahi kandungannya. Yang pernah saya dengar lagi yang lebih ngeri tentang ain, kan kita bilang dengan mengucapkan kalimat selamat dan dikaitkan dengan Allah, Masya Allah, semoga Allah berkahi, itu akan lebih menghindarkan kita daripada ain. Yang lebih bahaya lagi dari ain, Ibu, itu kita sendiri bisa membuat diri kita kena ain. Karena kita, Ibu ngaca, cantik saya ini, begitu, dan ganteng dan saya ini. Tidak ucapkan Masya Allah, ibu sakit, itu karena ibu sendiri. Betul, ini nyata. Makanya kan saya sampaikan orang yang memberikan ain itu kadang-kadang tidak merasa kalau dia sudah mencelakai orang lain atau mencelakai dirinya sendiri. Itu ngerinya ain di situ. Makanya kita sebagai muslim, apalagi yang sudah belajar, selalu ketika melihat hal yang baik dari diri kita, dari orang lain, ucapkan dengan Masya Allah. Itu lebih selamat untuk diri kita, lebih selamat juga untuk saudara kita. Jangan karena kelalaian kita sendiri, kita jadi sakit. Lihat di cermin, wih ganteng saya, cantik saya. Tidak ucapkan Masya Allah. Kita sakit sendiri karena ain kita. Atau lihat orang lain jadi kena musibah karena kita. Bagaimana kalau muslim sendiri yang memuji, pas kita kasih tahu harus nama Allah duluan buat kita yang dipuji, tapi orang tetap tidak mau. Antum yang wakilkan diri sendiri. Kan kita sudah kasih tahu, mereka kepala batu. Ya sudah, kita wakilkan saja. Masya Allah. Diingatkan, ucapkan Masya Allah. Buat apa? Sudah ucapkan, tidak mau. Sudah, antum yang bicara, Masya Allah. Semoga itu bisa menghindarkan kita semua dari perkara ain. Itu yang pertama. Poin pertama dari bab ketiga ini, bahwasanya kita dianjurkan untuk menyampaikan kabar gembira kepada saudara yang lain saat kita mendapatkan nikmat keturunan. Hamil, kabarkan ke saudara, alhamdulillah saya sudah hamil sekarang. Kemudian yang mendengar ucapkan apa? Selamat, Masya Allah, semoga anaknya berkah. Alhamdulillah saya habis beli ruko. Selamat, Masya Allah, semoga rukonya berkah. Saya pernah dengar juga untuk supaya juga bisa menghindar itu, kayak kalau mau upload itu katanya di captionnya itu kita tulis, kita ikutan tulisan Masya Allah, supaya orang yang melihat itu walaupun dia tidak ucapkan, setidaknya dia sempat baca captionnya kita dalam hatinya Masya Allah. Bisa jadi. Bisa jadi. Sekarang tinggal ibu kembalikan kan, yang mau diupload ini apa, dilihat-lihat dulu, difilter dulu. Iya kan? Kalau mengupload kayak sesuatu boleh. Ya, Boleh diucapkan Masya Allah. Maksudnya kita yang tuliskan sebagai caption itu Masya Allah, untuk niatnya melindungi diri supaya tidak terkena ain. Orang yang baca, dia baca captionnya Masya Allah, boleh. Tapi jangan juga tiap kali, ada yang baru, jam tangan baru, upload Masya Allah. Besok lagi sendal baru, upload Masya Allah. Besok lagi motor baru, upload Masya Allah. Ini makanya tadi kan saya sampaikan tuh sama ibu-ibu semuanya, perbedaan antara ingin menyampaikan kabar gembira karena senang dengan mau pamer itu tipis. Astagfirullahaladzim.
Maka dari itu, ini semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika cerita Nabi Ibrahim dengan Siti istrinya yang pertama. Nabi Ibrahim dengan istrinya yang pertama ini kan lama sekali dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, lama sekali. Makanya Nabi Ibrahim nikah yang kedua. Nikah yang kedua langsung dapat keturunan Nabi Ismail. Tapi istri pertamanya cemburu. Makanya dipindahkan ke Mekah, dibawa jauh-jauh ke Mekah. Nabi Ibrahim ada di Palestina. Ibu jalan kaki Palestina Mekah itu jauh. Tapi kalau orang dulu kan besar-besar, jarak itu tidak terlalu terasa toh. Maka itu ketika dipindahkan, kemudian Nabi Ibrahim itu lebih banyak tetap stay dengan istri pertamanya. Istri keduanya di sana sama anaknya sudah dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesekali beliau datang. Sampai mau masuk masa tua. Akhirnya ketika memasuki masa tuanya, Nabi Ibrahim dengan istri pertamanya mendapatkan tamu. Siapa tamunya? Malaikat. Dua orang datang, beberapa malaikat ke rumahnya Nabi Ibrahim bertamu dalam bentuk wujud manusia. Malaikat ketika datang ke dunia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dalam wujud aslinya, pasti dalam bentuk manusia. Datang bertamu. Tujuan malaikat ini adalah untuk menimpakan azab kepada kaumnya Nabi Lut. LGBT mau datang ditimpakan mereka azab, dibalik, dibakar, dikasih jatuh batu yang panas dari api, dihujani batu api, dibalik. Tapi sebelum membawa azab, mereka disuruh sama Allah, diperintahkan singgah dulu kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar gembira. Maka ketika datang kepada Nabi Ibrahim melihat sebagai seorang manusia kan, dijamulah dengan baik. Ini adab yang lain. Adab yang lain kepada saudara kita sesama muslim ketika datang bertamu ke rumah kita, jamu dia dengan sebaik-baiknya. Nabi Ibrahim langsung masakkan daging sapi untuk tamunya ini. Daging sapi yang enak dimasakkan sama istrinya di belakang. Dikasih maju, ayo makan dulu. Tapi setelah beberapa lama diperhatikan, tangan para tamunya tidak menyentuh makanan sama sekali. Nabi Ibrahim langsung khawatir, siapa sebenarnya mereka ini? Siapa sebenarnya mereka ini? Ditanyakanlah, siapa kalian? Langsung mereka menyampaikan, kami adalah malaikat. Malaikat kan tidak dikasih nafsu sama Allah. Bahkan nafsu untuk makan pun tidak. Jadi kalau ada temannya ibu, ya kan datang bertamu, so dikasih steak, so dikasih daging panggang, kambing, tidak mau, tanya pasti. Astagfirullahaladzim. Kalau tidak mau makan, tapi dibungkus itu Columbus. Kalau ini memang betul-betul tidak babungkus, hatta babungkus pun tidak, menyentuh pun tidak. Nabi Ibrahim langsung khawatir, siapa kalian sebenarnya? Disampaikanlah, kami adalah malaikat Allah, disuruh untuk membawa azab kepada kaum Nabi Lut, karena Nabi Lut ini muridnya Nabi Ibrahim, diangkat oleh Allah menjadi nabi, berdakwah di beberapa desa samping Nabi Ibrahim. Gitu. Ternyata ujiannya Nabi Lut dikasihkan oleh Allah, bangsanya, masyarakatnya itu suka sesama jenis, waliyazubillah. Jadi berdekatan, makanya malaikat itu disuruh oleh Allah singgah dulu ke Ibrahim, sampaikan kabar gembira bahwa istrinya akan hamil. Di umur yang sudah tua. Kalau kita umat Nabi Muhammad itu umurnya mungkin rata-rata 60. Berarti bisa kurang lebih beliau ini mendapatkan kabar ketika umur-umur 58, 59, kurang lebih kita gambarannya seperti itu. Umur 58 masih hamil. Masuk akal manusia enggak? Tidak.
ilmu kedokteran pun tidak bisa menjelaskan itu. Tapi rahmat dan ketetapan Allah tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka jangan kita aneh dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita heran dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Allah maha atas segala sesuatu. Kalau Allah mau bilang terjadi, terjadi. Maryam tanpa memiliki suami bisa hamil. Masya Allah, tabarakallah, anak soleh, masya Allah, masya Allah, Allahumma barik fiha. Ya Allah, berkahilah anak ini. Gitu. Maka kita jangan heran dengan ketetapan Allah. Allah maha berkehendak. Allah maha berkehendak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, yang itu mungkin di luar akal kita bisa terjadi, seharusnya tidak mungkin bisa terjadi, itu semua kehendak Allah. Jika Allah mengatakan terjadi, maka tidak ada yang bisa menolak. Sama seperti kisah Nabi Ibrahim dan juga istrinya, walaupun sudah tua, sudah masuk masa senja, tetapi Allah sudah sampaikan, kalian akan saya berikan keturunan. Ini yang sudah lama sekali tunggu-tunggu. Makanya ketika mendengar kabar itu, istrinya di belakang bilang, bukankah itu mengherankan? Saya sudah tua. Wa hadza ba'li syaikhon. Ana ajuzun wa hadza ba'li syaikhon. Saya sudah tua. Suami saya itu juga sudah tua. Bagaimana bisa mungkin kami hamil? Maksudnya saya hamil. Dijawab sama malaikat, qalu ata'jabina min amrillah. Apakah kamu heran dengan ketetapan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepadamu. Maka jangan kita heran dengan rahmat Allah. Jangan kita heran dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Cukup syukuri. Semua ini disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Hud ayat 69 sampai ayat 75. 69 sampai 73. Quran surat Hud ayat 69 sampai 73. Dari perintah itulah, dari kisah itulah kita diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira ketika memiliki momongan. Sebagaimana malaikat memberikan kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim. Itu asal dalilnya. Kenapa kita harus menyampaikan kabar gembira? Kabar gembira itu artinya kita menyampaikan kenikmatan yang ada pada diri kita kepada orang lain. Maka orang lain yang mendengar harus mengucapkan Masya Allah, semoga berkah. Alhamdulillah, semoga berkah. Maka ketika seseorang mendapatkan berita gembira dikaruniai keturunan, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Dan anak adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Anak itu karunia yang paling besar dari Allah, itu anak. Maka jika Allah sudah memberkahi ibu misalnya dengan sebuah keturunan hamil, tetapi qadarullah, kondisi saat itu ekonomi lagi tidak memungkinkan, atau kondisi lingkungan lagi tidak memungkinkan, maka berusaha untuk digugurkan kandungannya, itu dosa. Itu dosa. Karena anak itu adalah karunia dari Allah. Jangan khawatir rezeki anak kayak bagaimana. Jangan khawatir dengan lingkungan sekitar. Allah pasti memberikan sesuatu dengan beserta istilahnya perlengkapan untuk anak itu.
Allah bukan cuma memberikan bayi lahir begitu, enggak. Allah sudah berikan rezekinya, Allah sudah berikan yang namanya kehidupannya akan seperti apa, amalannya sudah diberikan oleh Allah seperti apa. Bahkan sampai anak itu kapan mau mati sudah Allah berikan bersamaan dengan lahirnya seorang bayi. Maka salah jika ada orang, maka salah jika misalnya kita memiliki dikaruniai Allah dengan keturunan, kemudian kita merasa aduh ini keadaan sekarang tidak memungkinkan saya untuk hamil, lagi sulit, ekonomi lagi sulit, keadaan lagi kacau, perang dan lain-lain, sudah saya gugurkan saja. Jangan sekali-kali mau menggugurkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika itu sudah mengancam nyawa. Disampaikan ke dokter, ini kalau dibiarkan antara dua, ibunya yang meninggal atau anaknya yang meninggal. Kalau memang sudah seperti itu, digugurkan saja karena mengancam nyawa. Tapi kalau karena khawatir rezeki, khawatir lingkungan, itu dosa kalau sampai seperti itu. Jangan. Tetapi ada satu pelajaran indah yang Allah selipkan dari kisah Nabi Ibrahim yang menunggu lama datangnya keturunan. Apa pelajaran indah tersebut? Jangan pernah berputus asa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 55 ayat 56. Quran surah Al-Hijr ayat 55 ayat 56. Ketika para malaikat menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan juga istrinya, mereka katakan, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat. Sesulit apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rencana Allah itu pasti indah pada waktunya. Karena rencana Allah pasti akan selalu indah buat kita. Itulah janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Sekarang Allah tinggal ingin menguji kita masing-masing ini. Mau yakin sama Allah atau tidak? Kalau yakin, jangan putus asa. Terus berdoa, terus meminta, terus memohon rahmatnya. Dan bersabar. Makanya dalam hadis dikatakan itu as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya. Sabar itu seperti cahaya. Cahaya yang menerangi hati kita. Cahaya yang menuntun kita untuk bisa selalu semangat. Tidak putus asa. Tidak banyak mengeluh. Itu sabar. Maka tidak akan pernah rugi orang yang selalu sabar. Dia bisa mendapatkan cahaya di dunia, yaitu ketenangan hati, dan cahaya di akhirat ketika di hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu pembahasan kita di kesempatan kali ini, bab ketiga dari kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, yaitu tentang anjuran menyampaikan kabar gembira kepada orang yang diberikan keturunan dan memberikan selamat kepada mereka. Bahwa poin-poinnya yang pertama yaitu anjuran untuk menyampaikan kabar gembira saat kita diberikan keturunan.
dan doa apa yang harus diucapkan. Kemudian yang kedua, jangan pernah kita merasa heran dengan ketetapan Allah. Allah Maha Kuasa, mau menetapkan sesuatu menjadi apa itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa heran. Kemudian yang ketiga, anak adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Pertanyaan, silahkan Ibu Anita. Terkait dengan ain tadi Ustaz. Kalau kayak tempat usaha Ustaz itu bagaimana kalau kayak misalkan sudah kayak usahanya lagi baik-baik terus mungkin karena itu banyak ujian atau apa tidak sadar tidak terlalu banyak membuat orang apa terus usahanya itu sudah ini dan tidak baik-baik saja kira-kira itu bagaimana Ustaz, apakah dia tempat usahanya harus diruqyah atau bagaimana? Kalau kita merasa memang ada yang tidak ganjal begitu. Yang pertama pastinya introspeksi diri sendiri dulu. Introspeksi diri sendiri. Bagaimana zikir pagi saya, bagaimana zikir sore saya, lancar tidak? Bagaimana baca Quran saya, lancar tidak? Bagaimana sholat saya, lancar tidak? Kalau dirasa sholat saya baik-baik saja, ya toh, atau mungkin dirasa misalnya selama saya berusaha ini ibadah saya ternyata lebih lesu, lebih malas, sholat saya jadi akhir-akhir. Berarti Allah menganggap kita tidak bisa untuk menghandle usaha ini dan akhirnya digantikan dengan yang lain. Tapi, ya kan, pertama kita bilang introspeksi diri. Kalau dianggap ibadahnya dari sebelum punya usaha dan setelah punya usaha itu masih sama, berarti bisa jadi ada faktor luar. Ada faktor luar. Nah, faktor luar inilah baru kita ambil langkah ruqyah. Kalau misalkan kita koreksi diri, nah kita sudah tahu bahwa ternyata memang ada yang salah langkah kita, itu bagaimana Ustaz kita bertobat? Itu tobat. Ambil air wudu, sholat 2 rakaat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, baru perbaiki diri. Paling bagus meminta pertolongan kepada Allah dengan memakai wasilah sholat, sabar, sedekah. 3S. Sholat, sabar, sedekah. Perbanyak sholat, minta ampun, bersabar atas musibah yang dihadapi saat ini, kemudian minta cari jalan keluar selain lewat doa, lewat sedekah. Wallahu ta'ala alam. Afwan. Ada lagi pertanyaan Ibu? Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk bisa terus beramal soleh sampai kita mati. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirukum wa barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.